Oke, Oke. ya. Oke, halo semuanya. Selamat sore. Apa kabar semua? Selamat sore. 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 Nah, selamat datang di podcast pendidikan seru kita di sore kali ini, di mana kita akan berbagi inspirasi dan wawasan tentang dunia pendidikan tentunya. Saya mewakili teman-teman, Agung Juwana, akan memimpin awalnya podcast kita ini. Senang sekali bisa menemani kalian semua hari ini. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas topik yang sangat menarik dan tentunya sangat penting bagi perkembangan pendidikan kita kali ini, yaitu Virtue. Ini adalah panduan luar biasa yang dikembangkan oleh Wiggins dan McTighe untuk membantu guru merancang pembelajaran yang efektif dan tentunya lebih mendalam. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih teman-teman. Nah, seorang guru yang sangat Sedap. luar biasa dari Sekolah Dasar Swasta Santo Petrus, yaitu Ibu Christine Emilia Marbun SPD. Beri dulu tepuk tangan tuh Bu, Ibu Sore. Christine. Were, Yeay. were. Ibu paling Beliau, cantik ini. iya, Ya, amin. luar biasa. Cantik sekali hari ini ya Bu ya. Ah, ya, betul. Ya. Eh, di tengah-tengah kesibukannya, Ibu Christine sudah mau menyempatkan waktunya buat menemani kita ini bincang sore di hari ini nih teman-teman. Nah, beliau sudah memiliki pengalaman yang luar biasa dalam mengajar tentunya dan menerapkan berbagai strategi-strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif tentunya. Nah, Ya, kita dan mari sudah kita PPG di sini, juga. ya, Ah, mari kita menggali lebih banyak ilmu yang ada dari Ibu Christine. Nah, halo Bu Christine. halo, selamat sore Halo. semua. Sore Bu Christine. Nah, terima kasih ya Bu sudah bersedia hadir di podcast kami di sore kali ini di tengah-tengah kesibukan Ibu. Nah, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Hari ini sehat, puji Tuhan. Eh, Sehat-sehat. Nah, meskipun Ah, cuaca agak nggak baik ya kan? iya, lagi Iya, Bu. merata ini hujannya ya Bu. Nah, senang Ya. sekali ya Bu bisa berbicara dengan Ibu hari ini. Sebelum kita masuk Bu ke diskusi tentang World saya ingin bertanya sedikit nih Bu. Apa motivasi terbesar Ibu dalam mengajar dan terus berinovasi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik untuk siswa-siswa Bu? Kalau motivasi gimana ya? Mungkin karena melihat kebetulan orang tua saya dulu seorang guru ya. Ah, Hmm. jadi diarahkan mungkin karena arahan orang awalnya arahan orang tua. Awalnya Bukan orang tua ya, Bu. awalnya Sama keinginan kita, Bu. untuk menjadi guru itu tidak tidak pernah dalam benak untuk menjadi guru, tapi karena ada arahan orang tua dan memang kebetulan awalnya coba-coba ya kan untuk ujian Hmm. masuk Ketagihan. negeri lulus kebetulan Ah, di keguruan. wow, Ya kan? sekali coba, Bu ya. Ya lulus ya apa boleh buat ya harus dijalani. Kalau enggak ya enggak kuliah ya kan. Kalau enggak lulus Iya, negeri Hmm. enggak benar, ada Bu. kuliah. Betul, betul, betul. Karena sudah peraturan orang tua kalau memang mau kuliah harus negeri, kalau tidak ya tidak kuliah, lulusnya ke keguruan, ya awalnya seperti itu sebenarnya. Kalau motivasi memang minat dari awal tidak ada, tapi seiring Tidak waktu, ada. ya seiring waktu setelah kita menjalan, makanya ada istilah tak kenal maka tak cinta ya kan. Iya, Betul, betul, Nah, benar, betul. Bu. jadi Iya benar Bu. setelah Betul. kita menjalani, apalagi kebetulan awalnya saya itu kan pendidikannya bukan guru SD ya. Hmm. Dari umum. Saya dari pendidikan bahasa Indonesia yang praktik mengajarnya juga bukan di SD, Hmm. ya kan? Nah, pengalaman mengajar praktik 3 bulan itu di STM. Jadi pertama kali masuk ke SD rasanya gimana ya? Dunia ini seperti Berbeda banget ya, Bu ya. gimana memahami anak. Tapi seiring waktu semakin memahami jiwa anak-anak yang hatinya eh, seperti kalau dibilang seperti kertas putih betul gitu. Tidak ada Ah, dendam, tidak ada apa sakit adanya, hati. Bu ya. Ya, mereka mengungkapkan apa yang di hati mereka. Seiring waktu saya semakin mencintai, menjadi bangga menjadi seorang guru. Begitu. Oke, luar biasa Yes. sekali, Bu. Wow, 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 wow. Jadi awalnya tuh nggak termotivasi kan, Bu, jadi Tidak guru. ada Cuman sama sekali. tahu Ya. ketika dia Nah, jalani, motivasi itu seiring waktu timbul ya, Bu. iya, Nah, apalagi itu jadi guru SD ya kan, tidak pernah terbayang. Iya. dan Awalnya sekarang makin coba-coba, lebih parah lama-lama ya. ketagihan. Iya, lama-lama menjadi mencintai gitu loh, jatuh cinta. Oke, baiklah. Kita langsung masuk saja ini Bu, ke bagian yang pertama yaitu where is going and why gitu. Eh, Bagaimana, di mana dan bagaimana pembelajaran
yang Ibu laksanakan ini. Nah, pertanyaan pertama mau saya ajukan kepada Ibu nih, pastinya di dalam pembelajaran itu ada tujuan ya tentunya Ibu. Nah, Iya. kira-kira apa sih tujuan utama yang Ibu tetapkan dalam pembelajaran di kelas Ibu, terutama agar siswa-siswi Ibu merasa tertarik dan terlibat aktif dalam pembelajaran? Tujuan yang awal gitu ya. Hmm. Kalau tujuan awalnya saya datang ke sana, masuk ke kelas itu pertama bagaimana supaya mereka itu bisa eh, apa sih namanya mengikuti Hmm. mengikuti eh, materi yang saya bawakan, bagaimana Hmm. mereka bisa duduk dengan tenang, karena saya di SD Oh. kan. Nah, bagaimana mereka bisa duduk dengan tenang, bagaimana mereka bisa menikmati ruangan kelas yang tidak seberapa itu tujuan awal. Setelah itu, setelah suasananya menjadi lebih tenang, baru ke materi ajar. Tujuan materi ajar apa yang ingin saya sampaikan itu, kalau menurut saya awalnya ya, bagaimana suasana Hmm. kelas itu membuat mereka nyaman, kira-kira begitu. Hmm. Nah, Berarti penguasaan. bagaimana saya dirindukan mereka gitu loh datang ke kelas, tidak ditakuti. Sadap. Iya. Iya, iya, iya. Benar, Bu. Dinanti-nanti Benar. ya Bu, dinanti-nanti. Iya. Mm-mm. Kalau Tapi mereka pas nggak takut, ada, tapi memang kalau nggak ada ibu ini, memang kelas kelas kayak kayak mana, Pen? Kelas. Iya. Kalau nggak ada ibu, Kehilangan sesuatu ya. iya enggak. mereka kayaknya. Memang kayak nggak terorganisir. Jadi kayaknya rasa saya ibu ini memang bagus kalau mengorganisir kelas. Jadi kalau ada ibu ini di dalam kelas, kelas itu aman. Tapi kalau nggak ada ibu Iya. ini, aduh, Kacau Mereka ya. suka banget ya kan, saya buka Sarah hati. sama Feni, ah, Ah, Bahkan iya, tiga orang tidak mampu menghandle ya. Cukup iya, satu orang saja. dengan satu Bu Christine. Iya. Memang perlunya apa ya, kedekatan antara murid dan guru itu penting ya. iya benar. Apalagi di kelas kalian itu, kelas Ibu Barus itu, saya udah duluan pengalaman di sana itu. Saya guru mereka Iya. di kelas 4. Nah, jadi saya paham betul sistem di situ bagaimana itu. Apalagi di Alexi ya Bu ya. Alexi, Nah, Mario, enggak, itu ada Anugrah ya trio, Bu ya. trio. Iya. Ada trio di situ, trio Iya. kan? Ya, Ada Alexi, Alexi, Anugrah ada sama Mario. Mario. Iya, Ya Bu. iya Anugrah, Anugrah Mario. Ah, itu kunci utama di sana. Oh iya. Oke, kita lanjut Ibu. Jadi kan Ibu udah nentuin ini tujuan utama Ibu. Nah, pertanyaan saya adalah apa yang menjadi alasan utama Ibu memilih tujuan pembelajaran tersebut? Nah, apakah menurut Ibu tujuan itu dapat mendorong siswa lebih kreatif dan lebih percaya diri atau ada hal lain yang mendasari Ibu memilih itu jadi tujuan utama? Mungkin saya Itu luruskan, Bu. saya buat Ini sendiri. lebih ke Ya, arah belajar. Ketika belajar, Bu. Karena kan kita Iya, ada, kalau misalnya belajar kan kita punya tujuan pembelajaran gitu. Atau ada mm-mm. target yang mau kita capai di satu hari itu gitu. Nah, betul. bagaimana Ibu menentukan tujuan pembelajaran itu supaya anak-anak itu lebih kreatif gitu dalam belajar? Oh, kalau Baik. dari kalau secara teoritisnya sebenarnya di modul ajar ada ya tujuan pembelajaran kan? Iya, Bu. Benar, Bu. Kalau Hmm, nah, sebelum sampai ke sana, eh sebelum kita sampai ke materi kan sebenarnya kalau dari teknik mengajar harus kita sampaikan tujuan pembelajaran kan, Dek. Jadi, Iya. ah, itu kita sampaikan. Tetapi tadi seperti yang pertama saya bilang, saya lihat dulu situasi kelas. Karena apa? Kalau situasi yang seperti saya bilang tadi tidak terwujud, tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita sampaikan juga nggak akan terpenuhi. Karena mereka betul. mungkin tidak bisa. Hmm, Anak-anak itu kan ke keseriusan mereka itu hanya 15 menit, itu sudah hebat. hmm. Anak SD. Serius mendengar itu hanya 15 menit. Jadi Terus menit. waktu yang sedikit itu bagaimana caranya mereka bisa fokus ya dengan yang tujuan saya yang pertama itu baru saya lihat dulu metode apa yang cocok untuk saya bawakan di saat itu. Kadang-kadang metode yang di dalam modul bisa nggak kepake. Betul, betul Iya, Ibu, Ya betul. benar Bu, iya benar juga, Bu. Bu. Eh, Iya kan? Kadang-kadang nggak kepake dengan situasi mungkin awalnya siswa ini ada yang udah ada masalah gitu kan. Ah, yang udah kita pikirkan di benak kita kadang-kadang jadi gimana ya? Hilang, Kadang hilang, Hilang ngeblank. gitu ya, nggak tidak fokus. sesuai. Fokus kita itu jadi berkurang kan. Jadi ya kita cari jalan keluarnya dari mana lagi supaya yang tujuan materi pembelajaran itu sampai Hmm. gitu. Memang guru ini harus dilatih berpikir out of the box ya Bu ya, berpikir cepat. Iya, Hmm. apalagi kita di SD kan, semuanya kita yang handle, mulai Betul, dari betul.
Heeh. Mau dari cara dia berpakaian, cara dia berbicara, cara dia baris pun, cara dia masuk ke Betul. kelas, sampai makanan yang dia bawa juga jadi kayak bagian, Iya, nah, sampai kita botol juga minum yang yang dia ngedar. letakkan pun menjadi harus kita perhatikan juga. Iya, Betul Karena betul permasalahan itu Bu. juga. semua itu menghambat. Beda dengan kalau kita di SMP, SMA yang seperti itu kan nggak terlalu nggak ada lah, jarang Mm-mm. nggak anak-anak nggak terlalu memperhatikan itu. Jadi anak-anak dari awal misalnya botol minumnya tinggal pun membuat dia tidak fokus. Bu, Iya betul Iya, Bu. botolku tinggal, telepon mamaku lah, Bu, makanku belum datang. Jadi kan itu bajuku. mengganggu dari yang sudah kita rencanakan kan. Iya, Makanya Betul benar-benar. betul dibilang betul. modul itu kan rencana, kadang nggak Hmm. terlaksana. Cuman kalau Iya, supervisi harus sesuai dengan modul harus kan. sesuai ya. Seperti kalian lah kalau ngajar sesuai dengan modul karena lagi PPG. Iya Iya, betul Kalau betul. praktek, karena guru biasanya ngejar tujuan kan, Bu. Misalnya kan kita udah nentukan iya, tujuan pembelajaran hari ini. Hari ini target kita harus sampai gitu kan. Padahal iya pada harus. kenyataannya, contoh lah, berantamlah si A sama si B. Terus si B Mm-mm. nggak bawa buku. Mak- Terus Iya, nangislah si C. Jadi kadang wah, kan kita Makan kasih waktu. waktu, dikasih waktu cuman 2 JP lah contohnya. 35 kali tujuh iya puluh dua harus jam. mencapai 10 menit. itu gitu. Iya, untuk Ya mau memang menyelesaikan itu sudah ada 60 menit. Iya iya, betul Jadi Bu. ada kejadian-kejadian yang membuat kita terdistraksi ya, Bu ya, betul. 60 menit habis. Makanya sebenarnya di SD itu gimana ya? Bagaimana mereka tenang dulu lah. Kalau udah mereka tenang, bisa mengikuti baru. Karena sehebat apapun metode yang sudah kita persiapkan, kalau ada masalah kecil saja, nggak ada gunanya semua itu. Nggak iya benar. terlaksana. Oke, betul betul Bu. Artinya tujuan-tujuan tadi dipilih dengan alasan bagaimana nanti siswanya dapat mengikuti pelajaran dengan tertib ya kan Bu, Iya, dengan baik. jadi Nah, iya. sehingga dengan ketertiban mereka bisa mengikuti pembelajaran tadi, artinya mereka bisa kemungkinan besar akan lebih mudah paham akan pembelajaran tadi ya kan Bu. Iya, tujuan yang mau kita capai juga kita dapatkan. Iya, Iya, betul. Nah, selanjutnya setelah tadi Ibu menetapkan tujuan tadi berdasarkan siswa itu punya kemungkinan besar akan tertib mengikutinya, pastinya ada harapan mereka pasti akan paham akan materi yang Ibu ajarkan. Nah, untuk mengetahui siswa itu paham atau tidaknya materi yang telah Ibu ajarkan, ada nggak Bu kriteria-kriteria yang Ibu gunakan untuk menilai mereka itu paham atau tidak? Kalau itu kan seperti yang telah kita buat kalau di modul ada LKPD kan, evaluasi. Ya iya, kan? Ada LKPD-nya. Kalau seperti kami sebenarnya di Mulul itu ada LKPD, cuman kadang jarang kita gunakan karena ada buku buku siswa ya. Di sana juga ada soal itu kan sebagai evaluasi dari materi yang ada di buku kan. Jadi Betul. biasanya untuk mengetahui siswa itu sudah paham atau tidak, mungkin bisa langsung bertanya secara langsung apa yang kita sampaikan. Nah, setelah itu kalau memang apalagi seperti matematika, ya kan? Nah, kita iya, kasih contoh, kita nggak bisa, kita suruh satu dua orang sudah bisa. Kalau memang sudah bisa, baru kita kasih soal buat mereka. iya, Bu. Begitu kira-kira. Jadi dapat kita mengetahui hasil mereka memang paham dan tujuan pembelajaran kita sampai dari evaluasi tadi dengan Hmm, memberi soal, nah, memberi oke, penugasan lah seperti itu ya. oke. Artinya kuncinya kita Pak tahu sesuai paham atau tidaknya, mereka bisa menuangkan idenya berarti dari evaluasi-evaluasi yang telah Ibu lakukan ya Bu. Iya. Kemudian Ah, dari siswa yang mau bertanya gitu. Sebenarnya hmm. mereka bertanya bukan karena tidak tahu kan, karena mereka mengerti. Sebenarnya yang Betul. bertanya itu karena dia paham. Jadi kalau Iya sama sih. sekali tidak ada yang, Nggak ada yang paham. tidak paham. Mm-mm. Kemudian kalau ada yang misalnya, Bu, bukannya begini, saya lebih senang siswa seperti itu. Berarti dia Hmm, memahami gitu loh. iya, Dia Ya, memberikan komentar. Itu saya rasa lebih betul. baik. Iya. Hmm. Berarti bingung itu merupakan awal dari pemahaman berarti artinya. Iya, iya. Mengapa jadi seperti ini, Bu? Di buku seperti ini, Bu. Jadi kan Mm-mm. ada jalan keluar yang kita berikan. Dari situ kita tahu siswa yang A ini paham, yang ini sama sekali tidak. nggak Tidak. mendengarkan gitu ya, Bu. Ya. Yang ini setengah-setengah hati, ketahuannya di sana. Oke, berarti goalnya tadi dari tujuan yang udah diterapkan
ditentukan berdasarkan alasan tadi. Goalnya adalah evaluasi dan Ya, bagaimana respon dari siswa saat pembelajaran iya, itu menentukan mereka iya Mm-mm. paham. benar-benar. Baik, mungkin untuk mungkin dari saya rasa penasaran saya sudah terjawab tentang bagian where it's going and why. Mungkin akan dilanjut oleh teman spesial saya itu Ibu Helvi, LP. silakan untuk disambung. Oh Eh, ya, Baik, terima kasih kepada Agung memberikan ke saya kesempatan untuk bertanya kepada Ibu Christine. Nah, di bagian hook the student ini, Bu, di mana seorang guru diminta untuk eh, bagaimana cara menarik perhatian dan membangun Memotivasi. antusias dari peserta didik di awal pembelajaran, begitu, Bu. Jadi di sini ada pertanyaan, Bu. Kan seperti yang kita tahu ya, Bu ya, setiap siswa itu kan Bu memiliki pemikiran atau ide-ide yang berbeda gitu kan Bu. Eh, jadi bagaimana cara Ibu gitu membuat setiap siswa atau siswi itu mau terlibat dalam diskusi untuk menuangkan ide-ide yang mereka punya seperti itu Bu. oh ya. Biasanya kalau saya pakai media belajar, nah, seperti video-video itu kan menarik minat mereka. Seperti contoh misalnya, kebetulan eh, materi PKN saya yang Senin kemarin itu tentang gotong royong kan. Nah, jadi Iya. sebelum sampai ke materi ini, saya tampilkan dulu video animasi yang isinya tentang kegiatan anak-anak bergotong royong di sekolah. Nah, saya Hmm. tampilkan dulu. Kemudian dari video itu baru saya munculkan pertanyaan yang mereka jawab secara berkelompok. Jadi itu saya buat salah satu cara untuk meningkatkan minat mereka untuk memperhatikan media pembelajaran karena dari media pembelajaran akan saya munculkan pertanyaan. Jadi ada minat dia untuk memperhatikan. Nah, dari minat itu muncul eh, apa sih niat untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Kalau dia tidak perhatikan kan dia tentu tidak bisa menjawab pertanyaan melalui forum diskusinya. Iya, berarti melalui video. Ya, Oh, begitu ya Bu ya. Ya Berarti media belajar. stimulus ya. melalui video-video Ya, atau eh, itu cara ibu untuk membantu mereka untuk mengeksplor pengetahuan mereka begitu ya Bu ya. ya. Bisa juga ini deh nambahinnya dengan memberikan mereka misalnya yel-yel atau membuat Oh, ice breaking dulu. Kadang saya mau ice buat senam. breaking. Senam saya tampilkan senam begitu kan bergerak sedikit badannya ya kan. Agak senang dulu hatinya nyenggol-nyenggol temannya begitu. Anak-anak kan Iya, begitu. Kalau hatinya sudah tenang, dia semangat belajar. iya benar Kayaknya Bu. boleh nih kita coba ice Benar breakingnya Bu. nih Bu. Iya, iya Ice kan? breaking Kalau di senam. kelas 4 B itu kan, 4B kalau mereka sudah senang, coba tanya yang di kelas 4B. Itu siswanya paling rajin bertanya itu Iya Bu. dan menjawab. Dan mereka juga kan Aktif. mereka suka tantangan atau ya hal yang lebih menarik gitu kan Bu. Dan menyenangkan gitu. Saya ingin bertanya, Bu, bagaimana cara Ibu menyampaikan materi itu agar terlihat menyenangkan, supaya siswa itu tertarik gitu, Bu, dalam pembelajaran. Kan seperti yang kita tahu ya, Bu, kadang pembelajaran matematika itu sangat ditakuti oleh Menakutkan. peserta didik gitu kan, Bu. Bagaimana caranya supaya peserta didik ini mau gitu, Bu, dalam eh, proses pembelajaran ini supaya terlihat lebih fokus, terlihat lebih santai seperti itu, Bu. Karena dari kita tahu matematika itu ya semua menakuti matematika seperti itu, Bu. Iya. Kak Ya, ya. Sarah Nah, contohnya. sebenarnya kalau seperti itu ya kan, sebenarnya itu minat tiap anak itu kan berbeda ya, Dek. Iya, Kan benar, Bu. berbeda. Ada memang dia berminatnya di bidang matematika, ada dia berminatnya di PJOK. Jadi Ya, kadang untuk menumbuhkan minat itu kita harus gimana ya, menemukan metode yang tepat lah, media yang tepat buat mereka. Kalau Hmm, untuk mengharapkan semuanya semuanya tertarik, saya rasa itu sulit Bu sulit ya. ya. Sulit ya, Heeh, Bu. Belum karena tentu. ya, sedangkan kita saja, misalnya kita disuruh menonton satu film, misalnya kita selama ini nggak suka film India, disuruh kita nonton Film seenak apa India. orang kalau kita memang nggak suka, ya kita sekedar
duduk aja kan. Iya, Iya betul. Sama benar. aja seperti itu. Jadi ya seperti di kurikulum Merdeka ya, nggak ada istilah anak itu yang bodoh kan begitu. Jadi Mm-mm. kita cari aja metode yang dominan ke siswa itu, yang mana yang Mm-mm. cocok. Ah, ah. Karena untuk semuanya mereka menyukai, kita tidak bisa memaksakan. Pastinya, Ibu. Ya, nggak bisa. Seperti murid saya si Haryandi, si Airin, sehebat apapun metode yang saya Rian. buat nanti di sana, ya kan? Sebagus apapun seperti mereka yang di kelas saya praktek, ya kan? Sebagus apapun. Mm-mm. Nanti teman-temannya 90% sudah memang betul-betul ini loh, sangat-sangat menyukai permainan itu ya kan. Kadang mereka bawa materi pelajaran dalam permainan ya kan. Lia sering membuat seperti itu. Memang kalau memang dia tipe anaknya niat belajar, Mm-mm. untuk dengan kita ceramah pun dia mendengarkan. Dengarkan. Gitu. Ya, Mau bermain, metode mau ceramah. pun dia agak malas juga. Iya, Bu. Iya, kalau memang jadi nggak bisa kita ambil satu kesimpulan yang pasti untuk itu. Cuman ya cara kita bagaimana yang dominan lah, yang cocok untuk di kelas itu, metode mana yang cocok. Ya mudah-mudahan siswa yang tadi yang tidak ada minat itu sedikit-sedikit dia jadi mau mengikuti begitu. Bisa juga dalam membentuk membentuk mereka dalam bentuk kelompok gitu. Membentuk kelompok kalau seperti kita ikuti kurikulum Merdeka ya kan. Terus Berdasarkan asesmen diferensiasi, ya Bu. kan. Asesmen berdasarkan tingkat ilmu pengetahuan. Kalau saya bilang itu semakin sulit. Iya, benar, Bu. Iya. Sulit Lebih, sekali. Kalau menurut saya ya, Bu ya, lebih cocok heterogen sih, Bu, daripada Iya, kalau diferensiasi kan berdiferensiasi. sangat-sangat jadi yang aturannya yang rendah, dia akan berbaur dengan tetap yang rendah. Jadi tidak, iya. menurut saya tidak ada Tidak peningkatan ada. seperti itu, Heeh. Bu. Untuk menaikkan minat dia pun tidak ada. Jadi Ya, kalau saya membuat dalam kelompok itu saya selalu masukkan ini ada yang nomor satunya, tinggi, ada yang sedangnya, sedang, ada dan yang rendah. itunya. Iya, Jadi benar. paling tidak temannya yang tadi yang sama sekali tidak ada minat ini dengan ngintip-ngintip aja punya temannya. Ada usaha dia. Ngintip itu kan usaha. Nyontek itu juga sebagai usaha itu loh. Benar, Bu, nyontek itu usaha. Usaha Usaha ya. itu. Mm-mm. Berarti dia masih Cuman dia, menggerakkan indranya kan untuk ngelirik-lirik. iya, Jadi betul. untuk sebenarnya untuk metode yang pasti itu sebenarnya Tidak ada nggak satu bisa, metode yang pasti untuk membackup semuanya ya kan, Bu. nggak Betul, bisa, betul. nggak bisa. Kecuali memang dari awal dari kelas satu langsung kita buat asesmen. Ini kelas siswa misal dari segi hobi. Ini kelas A ini untuk hobi yang main bola, Oh, ya iya, kan? iya, iya. Kelas B ini Iya, untuk iya. hobi memasak. Nah, yang ini hobi ini emang khusus sudah dari awal seperti itu, tapi kan nggak bisa juga sih, sulit itu. Iya, betul. Gak mungkin Iya, kita bentuk benar-benar. di awal jadi Berdasarkan, satu macam kan gitu. Heeh. Iya Iya. juga benar. Cuman sebagai Eh, guru, guru itu katanya nggak boleh habis ilmunya ya kan, Iya, metode benar. Iya, sendiri. Betul. berkembang terus. Ya, begitulah. Iya. Nah, kemudian kan Bu, kita ketahui Bu, kadang siswa Ya. ini frustasi. Belum memulai pembelajaran aja dia sudah merasa frustasi di sekolah seperti itu kan Bu. Jadi bagaimana sikap Ibu di kelas? Bagaimana cara Ibu untuk menyikapi mereka supaya mau termotivasi dalam belajar walaupun mereka merasa frustasi dalam pembelajaran yang akan dimulai seperti itu, Bu. Kan kita sering nih bertemu kayak gitu, Bu. Nggak usah jauh-jauh. Ya. Kayak di kelas 5, seperti orang si Alexi, Mario, Anugrah. Nah, mereka itu kadang memang saya akui mereka lumayan, Bu. Cuman orang itu untuk datang ke sekolah itu kadang malas dengan tingkah-tingkahnya yang berbagai macam dengan kelakuannya yang sangat di luar nalar seperti itu Bu. Itu bagaimana misalnya kalau ada di kelas ibu yang seperti itu, bagaimana cara ibu mengatasinya seperti itu? Kalau saya biasanya ya, kalau siswa yang seperti itu, saya tahu dulu latar belakang keluarga. Benar. Nah, saya tanya dulu, eh, dia anaknya berapa, kemudian saya tanya pekerjaan orang tuanya apa, siapa temannya di rumah, bagaimana kegiatan orang tuanya. Sebenarnya itu sangat mempengaruhi minat anak untuk sekolah. Itu sangat mempengaruhi. Nah, kalau orang tua yang peduli, kalau kita perhatikan, coba nanti kalau kalian masuk kelas tanyai pekerjaan orang tua, kegiatan orang tuanya apa, perhatikanlah
anak yang memang orang tuanya jarang di rumah. Itu minat dia itu agak sedikit lebih rendah dari anak yang memang orang tuanya yang selalu membimbing dia untuk dalam pendidikan. Sangat berbeda itu. Nah, sebenarnya itu. Kalau saya misalnya begitu kan, saya dekati dulu anaknya, saya tanya dulu latar belakang. Di situ saya mulai memahami ini anaknya nanti kenapa jadi begini kan begitu. Nggak bisa, apalagi anak SD ya, dia itu belum bisa mandiri. Nggak ada yang Iya, mandiri. Sebenarnya benar. semuanya itu, kalau anak SD itu kuncinya di orang tua. Itu dikuncinya di orang tua. Jadi saya dulu kenali dulu anaknya, kenali orang tuanya, saya tanya-tanya dulu. Setelah itu eh, kalau memang saya tanya kenapa kamu begini nak, apa sebabnya Mm-mm. itu saya tanya dulu. Kalau saya sudah menemukan penyebabnya, kemudian saya ajak dia, ya kan, seperti seorang Mm-mm. anak, ibu kepada anaknya, kamu harus bekas, saya kasih motivasi lah, ya kan, saya kasih motivasi sesuai dengan masalah dia. Kemudian kalau memang saya tidak bisa lagi, saya akan menghubungi orang tuanya. Seperti di kelas 5C itu, Archer, coba kalian perhatikan, itu anaknya pintar. Iya. Itu pintar. Tapi perhatikan dia karakter. Mau tiba-tiba diam sendiri, mau seperti beraktivitas sendiri, ya kan? Iya, Bu, betul, Bu. Jadi itu sebenarnya faktornya satu, dia punya adik yang kurang normal lah, kurang sehat. Jadi Dan juga mungkin dipengaruhi teman-temannya, Bu. ya, jadi saya pernah sampai dari hati ke hati berbicara dengan dia. Eh, Rupanya itu teman dia bermain tidak ada di rumah. Mamanya itu sering keluar kota, tapi anaknya sebenarnya pintar, pintar dia itu. Rupanya adiknya itu dari kecil dia itu nggak sehat, sampai sekarang kalau Hmm. sekolah itu sudah kelas 2 SD masih terletak di tempat tidur. Oh, Jadi seperti gini loh, kadang seperti menghayal gitu, coba perhatikan. iya. Kalau Jadi enggak itu dia cerdas. menghayal punya teman sendiri gitu ya, Bu. Mm-mm, mm-mm. Benar, Bu, benar. Bahkan pernah dia mengaku waktu sama saya itu dia sering terlambat. Saya tanya kenapa. Ternyata karena dia punya kamar sendiri, dia main game sampai pagi ketiduran. Begitu. Jadi saya dari situ saya tahu masalah, baru saya menghubungi orang tua. Dari orang tua saya cerita, anaknya begini 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 Bu. Jadi orang tua pun bisa melakukan pendekatan dengan dia dan kita juga begitu. Makanya dia sampai sekarang itu setiap ketemu saya sama saya selalu dia sapa saya. Hmm. Nah, kadang saya peluk karena anak SD itu paling senang dia kalau dirangkul. Nah, kita buat seperti anak kita sendiri. Kenapa? Gitu. Dia senang begitu. Jadi dia tuh merasa ada yang menyayangi dia. Jadi tahu dulu titik permasalahan dia itu di rumah itu apa yang membuat minat dia tidak ada. Bisa juga karena faktor ekonomi. Orang tua jarang di rumah juga sangat-sangat besar pengaruhnya. Iya. Berarti kita nggak bisa ngejudge juga ya kan, Bu? Misalnya anak ini Ya, bodoh karena apa gitu. iya tanya dulu. Mamanya, kamu berapa orang bersaudara? Gitu. Mama kerja di mana? Kamu ada kegiatan apa? Itu si Alexi, itu lesnya banyak sekali. Iya, Bu. Itu yang menyebabkan seperti kami juga bertanya kan Bu pada Ibu Barus gitu kan. Ternyata si Hmm. Alexi ini pulang sekolah terlalu banyak les di luar Kegiatan. Bu. Sementara Iya. seperti yang dia cerita, si Alexi cerita kepada Ibu Barus bahwasanya dia tidak menyukai les-les yang seperti Iya. itu. Iya, Jadi dia ambisi orang tua. eh, jadi pelampiasannya Bu ketika dia berada di dalam Sekolah. kelas. Iya. Karena di kelas itu kan banyak teman sebaya dengan dia. Sementara di rumah dia tidak ada waktu. Iya. Nggak ada waktu. Jadi istilahnya kayak pelampiasan begitu. Itu. Kalau si Anugrah itu berbicaranya agak kasar karena mamanya jualan di pasar. Iya, Jadi di gaya, pajak. gaya pasaran. Iya, Ya. Nah, gaya gaya simpan pasarannya pajak. itu ada. Itu udah banyak berkurang itu cara dia berbahasa. Kalau tidak sedikit-sedikit sama temannya bahasanya udah bahasa apa itu. Kalau seperti si Mario, ini mungkin Cuma karena kasih sering sayang, Bu. sendiri. Iya, sebenarnya enggak. Orang tua perhatian, cuman waktu tidak ada. Iya. Iya. Karena Bahkan dia dari itu takut sekali.
Skenario itu kalau dia bermasalah bilang sama ibu baru saya pernah cerita, saya telepon mamamu sekarang, sekarang saya telepon, saya ambil handphone, saya telepon dia tuh jerit-jerit. Nangisnya sampai kayak sesak napas gitu. Ketakutannya sama mamanya. Oh, Ya, begitu badannya besar itu seperti garang kita bilang telepon mamanya, luar biasa dia sampai mau pingsan dia nangis itu. Itulah Mungkin kelemahan dia. mungkin pengaruh Iya, juga kan Bu, didikan orang tuanya yang di rumah terlalu iya, keras jadi membuat mental anaknya iya, ketika di sekolah itu menjadi down. Itu juga sangat iya. berpengaruh menurut Iya. saya sih Bu. Itu sebenarnya banyak faktor keluarga sangat 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 mempengaruhi. ya latar belakang berarti sangat mempengaruhi lah Bu untuk Iya, motivasi dan eh eh, apa namanya Minat minat iya kecerdasan, minat kecerdasan belajar. kita bilang. Mungkin itu bisa Nah, menjawab, sepintar-pintarnya anak. itu mungkin udah bisa menjawab juga Iya, sih iya, Kak dari motivasi tadi, dari hook bagaimana seorang anak itu kenapa anak itu malas motivasinya belajar atau tidak bisa belajar atau memang bukan hobinya, bukan memang minatnya ke situ tapi dipaksa. minat ya, ya, Nah, atau latar dipaksa. belakangnya. Iya. Oke, mungkin Jadi kita di mungkin sekolah itu kita bilang, coba jujur sama orang tua, bilang begini-begini nakku. Sebenarnya saya nggak suka, saya sukanya ini. Tapi kan kita bilang juga, tapi kan mama bapaknya pilih itu kan untuk kebaikan kamu, supaya dia juga mau membuka membuka hatinya. hatinya ya, Ya, ya Jadi benar sih Bu. itulah Bu, kembali lagi kepada bagaimana orang tua bersikap di rumah. Nah, itulah cerminan anak ketika dia di ya, luar dari ya. rumah seperti itu Bu. Karena nggak usah jauh-jauh ya Bu. Saya juga punya anak kelas 4 SD. Saya Hmm. begitu otoriter gitu. Mm-mm. Makanya ketika saya pernah dipanggil sama gurunya, bukan bermasalah nilai Bu, bukan, tapi karena dia sangat-sangat pendiam di dalam kelas. Jadi Hmm. gurunya bingung. Dia hanya menjawab pertanyaan sesuai dengan yang ditanya sama gurunya gitu Bu. Jadi Hmm. pas kami sharing-sharing di dalam kelas, saya bilang saya aku ibu saya memang sangat-sangat otoriter dalam mendidik anak saya seperti itu. Jadi anak saya kayak mana ya Bu? Takut eh, ya. Kaku orangnya Bu, Iya. seperti itu. Tapi Betul sekarang betul. sudah mulai saya kurangi Bu, semenjak saya belajar di PPG ini dan belajar di mata kuliah pemahaman peserta didik seperti itu. Betul betul. Mungkin bisa kita Karena lanjut. itu saya berpikir panjang itu tidak baik untuk kesehatan mental anak saya ke depannya Iya, seperti itu Bu. benar. Kalau saya terlalu Mungkin memaksakan kamu begini itu dianya jadi down seperti itu. Iya. Betul sekali Kak Helvi. Mungkin bisa kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ke Baik Bu, pertanyaan iya. selanjutnya yang Helvika. dan yang Enggak ya. terakhir dari saya seperti Mungkin itu Bu. mungkin Kak tadi Dari itu semua nggak sorry Kak, maaf saya potong. Sebenarnya dari hook dan motivasi tadi itu sudah menjawab bahwa latar belakang, motivasi diri ya sendiri, motivasi guru itu sudah merangkum bagaimana seorang siswa itu dapat belajar di sekolah gitu kan. Nah mungkin bisa kita lanjut pertanyaan selanjutnya yaitu bagian oh apa ya? Ya, Feni ya ekspor selanjutnya. ya. Ya, kepada Feni saya persilakan. Baik, izin melanjutkan, Bu. Baru kamu aku lihat si Penny ini baru lihat. Oh, Oke, oke, lanjut Penny. masuk ke bagian explore, equip, dan experience. Tadi pertanyaan Kak Helpi dan juga penjabaran dari Ibu sudah mewakili dua pertanyaan saya, Bu. Jadi sisa dua pertanyaan lagi. Oh ya. Eh, ya. Jadi pertanyaan saya itu mengarah kepada tadi sudah disinggung tentang level kognitif peserta didik. Jadi di Mm-mm. kelas tahu bahwa setiap anak memiliki wawasan yang berbeda dalam menanggapi materi, Bu. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, apa yang menjadi tindakan Ibu untuk mengetahui bagaimana level kognitif ataupun tingkat kemampuan peserta didik dalam kelas? Oh ya. eh Kalau level pengetahuan itu sebenarnya dari hasil evaluasi, misalnya dari formatifnya ya, ketahuannya. Kemudian kalau dari PR kita nggak bisa pastikan, karena kalau di PR kan, kalau seperti tadi orang tuanya yang memang betul-betul yang mendidik anaknya, pasti dia akan bantu kan. Nah, jadi ada bimbingan. Jadi nilai dari PR itu nggak bisa kita pastikan 100% dari tingkat kemampuan si anak. Jadi, cara saya kalau misalnya di sekolah seperti itu, eh, dari nilai formatif
sama ujian tengah semester, sama ujian semester. Biasanya dapat dia memang siapa sih yang memang betul-betul mampu. Kemudian dari penugasan di sekolah yang kita kasih time-nya kan, 20 menit selesai saya periksa. Itu kan. Di situ juga nampak tingkat kemampuan atau kognitif seorang anak. Apakah memang dia Eh, sungguh-sungguh memahami materi atau tidak? Situ iya biasanya. Bu. Berarti dari ujian formatif tadi Bu atau UTS juga ya Bu ya? Dari penugasan setelah pemberian materi, tapi dengan memberikan waktunya gitu loh. Karena kalau kita bilang kerjakan begitu, kita nggak kasih waktu, nanti dilama-lamakan ya sengaja supaya apa? Lanjutkan di rumah. Kan udah kita pelajari itu sengaja. Biar lanjutkan di rumah, biar dia lebih santai. Jadi kalau kita kasih waktu 20 menit selesai, harus wajib dikumpulkan. Dan situ nampak ketahuan memang anak-anak itu memahami atau tidak. Baik, Itu Bu. biasa. Dari rangkaian asesmen tadi, Bu, kita pasti tahu mengenai informasi ataupun data tingkat pengetahuan peserta didik, Bu. Jadi yang Mm. menjadi pertanyaan saya selanjutnya, sejalan dengan hal itu, adakah, Bu, penugasan yang berbeda diberikan kepada peserta didik ataupun materi yang berbeda agar mereka itu bisa memahami materi sesuai dengan jangkauan mereka, Bu? Bisa juga dengan gimana ya? Agak sulit juga ini saya menjawabnya. Bisa juga dengan begini loh. eh saya berikan sebuah eh, permasalahan, ya kan? Satu permasalahan sesuai dengan materi. Saya langsung tunjuk kamu menjawab begitu. Apa sih namanya istilahnya? Istilahnya lebih tepatnya itu. Kalau yang seperti itu apa istilah saya kurang kurang ingat apa istilahnya. Seperti kalau dalam musyawarah aklamasi gitu lah, main tunjuk, kamu yang jawab gitu. Coba Hmm. ini apa? Eh eh, apa jawabannya? Begitu. Atau Oh, seperti langsung main sistem matematika. tunjuk. Kuis. Ya, ya, seperti itu tulisnya langsung kan atau seperti matematika saya sudah kasih contoh. Kemudian sebelum sampai kepada soal untuk keseluruhan, saya kasih soal yang lain, langsung saya pilih orangnya. Hmm. Itu biasanya eh, itu biasanya saya ambil siswa yang tidak terlalu pandai dan tidak terlalu bodoh. Kalau Hmm. yang udah bodoh kali ini nggak usah kita evaluasi pun, dia udah gimana ya? Kalau yang memang sama sekali nggak ada minat ini, udah tahunya kita itu kan. Sebenarnya, Iya, betul. Heeh, itu Karena memang sebenarnya. nggak fokus juga. Kurang. Iya, kurang. Tuh. Itu kalau saya teknik yang di lain daripada ujian formatif ya seperti itu biasanya. Baik, Bu. Berarti pertanyaannya bisa ditujukan kepada seseorang untuk mengetahui Langsung. bagaimana kawan lu Iya, ininya pemahamannya. iya dia. Iya. Baik, Bu, mungkin sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sarah ya? Sarah ya, Bu. Salah. Iya, Kakak. Sarah. Isu Sarah, isu Sarah. Senyum. Ya, Sarah sebentar lagi dengan mau berbuka puasa ya kan dengan Agung. Iya. Benar. Mau berbuka Oke, ini. Iya betul ya Bu. Bu. Jangan. Hmm. Ya, Bu. Tadi saya sudah mendengar sih Bu mengenai bagaimana misalnya yang tadi Bu bilang kita tahu si siswa itu paham suatu materi. Tadi Bu ada bilang misalnya kita kasih LKPD ya, kemudian kita berikan mereka pertanyaan seperti itu mengenai materi yang kita berikan gitu. Nah, pertanyaan saya Bu, eh, bagaimana cara Ibu mengetahui ketika misalnya memberikan pertanyaan kepada siswa tersebut, eh, jawabannya kurang tepat gitu, Bu? Coba macet-macet deh. Coba bisa diulang? Macet sama saya. Iya. Nggak Matikan jaring. aja kameranya, Tar. Matikan aja Lagi padat kameranya. mungkin di lalu lintas. Lalu lintasnya lagi padat mungkin. Jadi macet. Enggak, macet ya. Dah, Macet coba, suaranya. coba. Kedengaran? Bukan itu, Bagung. Kedengar. Dah. Oke, Bu. Lanjut, lanjut. Oke, Bu. Tadi kan saya sudah mendengar ya dari Ibu bagaimana kita itu meninjau kembali materi yang kita ajarkan kepada si siswa tersebut. Salah satunya tadi Ibu bilang misalnya dengan kita memberikan LKPD.
atau kita memberikan pertanyaan-pertanyaan setelah kita memberikan materi. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara Ibu yang Hmm. biasanya Ibu lakukan jika pemahaman materi yang disampaikan si siswa tersebut kurang tepat gitu. Misal nih kita ngasih pertanyaan, terus dia akan memberi jawaban nih. Nah, menurut Ibu bagaimana cara Ibu mengetahui bahwa si anak tersebut jawabannya kurang tepat dan dan apa yang Ibu lakukan terhadap pemahaman tersebut? Oh, misalnya begini ya. Misal tadi kita kan memberikan materi, kemudian kita menjelaskan eh, materi pelajaran itu, kemudian kita ajukan pertanyaan, misalnya seperti itu kan. Kemudian si anak menjawab. Kalau bisa, jangan langsung kita bilang jawabannya salah begitu. Nah, saya Hmm. biasanya jawabannya kurang tepat, nakku. Kurang tepat. Coba masih bisa diperbaiki apa tidak? Kalau dia memang tidak bisa lagi, saya bilang coba nanti kembali bukunya dibaca. Kalau memang nggak bisa, coba di bagian mana kamu yang tidak paham, jangan takut bertanya ya nak. Saya biasanya seperti itu kalau memang ada siswa itu menurut saya kurang paham. Nah, bagian mana yang kamu tidak paham? Kalau memang dia mengakuinya, dia mau jujur, tapi kadang-kadang itulah sulitnya. Kayak mana ya untuk anak SD ya? Untuk mengatakan bagian mana dia kayaknya dia ada rasa malu gitu mengatakan dia nggak paham gitu. Cuman kita disitulah kita mencoba mencoba membuka hatinya kan. Nah, itu kurang tepat. Nah, seharusnya biasanya saya berikan jawaban yang benarnya. Seharusnya ini jawabannya. Jadi jawaban kamu itu kurang tepat, makanya nanti coba dibaca lagi. Kalau memang tidak paham, tanya sama saya. Biasanya saya buat begitu. Yang simpel-simpel aja sih menurut saya. Ya, berarti dengan memberikan jawaban untuk Ya, evaluasi lagi ya, Bu ya. ya. Oke, Bu. Pasti kan kalau misalnya yang tadi Ibu bilang kita ngasih jawaban yang benar sama dia, pasti Mm, ada beberapa siswa mungkin kadang dengan dia diberi saran dia merasa kurang percaya diri gitu dengan bertanya mm, lagi gitu. mm, Pasti mm. itu ada. Menurut Ibu strategi bagaimana yang kita berikan kepada anak tersebut supaya supaya mau. jangan sampai dia tidak jadi kurang percaya diri Oh. gitu. Biasanya kalau memang seperti itu siswanya, saya ini suruh temannya, teman sebaya, sama Tutor dia untuk sebaya. Persebaya. belajar. Ya, tutor sebaya, saya pindahkan dia dengan teman yang sebaya, dengan dia yang tingkat pengetahuannya lebih dari dia untuk mengajari dia. Mungkin dengan berbahasa bahasa mereka kan pasti jiwa anak-anak ya, mungkin penyampaiannya mungkin si anak mungkin lebih menerima gitu loh. Kalau memang Oke, betul. dia merasa segan, kan ada Hmm. ketakutan begitu kan, saya kasih Iya. aja Hmm. temannya. Coba ajari, coba anakku, ajari temannya yang Iya, ini. iya, iya. Benar, Bu, benar. Oke, Bu. Begitu kira-kira. Sudah menjawab dengan jelas Bu mengenai apa yang saya tanyakan. Mungkin dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Dipersilakan. Endang ya, Endang ya Endang. Ya, Endang. benar Kak, benar, Bu. Ya, Baik Bu, tadi kan sudah dilontarkan oleh teman-teman yang lain pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita diskusikan pada wawancara kali ini ataupun podcast kali ini. Di sini Endang ingin bertanya mengenai ex-habit dan evaluasi Bu. Itu ya. membahas peran guru atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh guru dalam mendorong peserta didik untuk menunjukkan dan mengevaluasi pemahamannya Bu. Mungkin untuk Mm. pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya peserta didik itu dibimbing dalam penilaian diri, Bu? Penilaian diri, lalu evaluasi diri, dan penyesuaian dalam pembelajaran, Bu. Itu mungkin bagaimana tindakan Ibu dalam melaksanakan penilaian diri oleh peserta didik, kemudian evaluasi diri peserta didik, dan penyesuaiannya dalam pembelajaran, Bu. Itu untuk pertanyaan pertama, Bu. Itu maksudnya dia siswa mengevaluasi dirinya begitu ya? Iya, benar, Bu. Itu bagaimana, Menilai Bu? menilai menilai dirinya ya kan? Kira-kira Iya, Bu. begitu kan? Iya, Bu. Jadi hmm, gimana ya? Ini agak sulit untuk anak SD nih ya untuk evaluasi Kayak untuk ini loh, Bu. evaluasi diri. Misalnya kayak gini loh, Kayak Bu. jurnal Eh, refleksi gitu, Bu. ya, refleksi Iya, diri gitu loh. terus iyalah. Maksudku untuk menerapkan ke SD ini agak gimana? Susah Agak-agak kan, Bu? payah ya kan? Karena Iya, Bu. anak SD ini semuanya kan serba harus kita Bimbing ya, kayak Bu, arahkan satu-satu. ya, ya kita layani begitu. Jadi kita seolah pelayan dia kan. Jadi kalau untuk merefleksi dirinya
Mungkin kalau tingkat kelas 5 ke kelas 6 mungkin sudah bisa ya kan, merefleksi diri. Jadi dari hasil tugasnya ya kan, ada kan ada materi itu kan yang levelnya mudah ya kan, mudah, sukar ya kan, sulit gitu kan. Misalnya soal yang semudah ini pun kamu tidak mampu dibandingkan dengan temanmu yang ini ya kan. Coba dulu mengapa? Ah, Mengapa ini kamu tidak bisa kerjain? Tapi kita panggil dia empat mata ke depan kita, jangan di tengah itu. Pembelajaran Coba teman-temannya. coba dulu, kenapa kamu begini? Kenapa begini? Enggak. Nah, itu sebenarnya itu sudah bagian dari emosi sebenarnya kalau udah di tengah-tengah temannya kan. Iya, Nah, Bu. ya, kita panggil dia di depan kita tanya kenapa ini tidak bisa anakku, apa sebabnya? Apakah ketika saya menjelaskan kamu tidak tidak memperhatikan atau bagaimana? Sebenarnya masalahnya di mana? Sebenarnya salahnya di mana? Itu dia akan bisa merefleksi dirinya. Mungkin dia akan mengaku, ya Bu, entah tadi malam saya uh, lama tidur gara-gara main game, jadi saya nggak fokus. Kira-kira begitulah kayaknya. Langsung tatap mata dengan dia, jangan jangan di tengah-tengah temannya, karena kalau ke tahap kelas 5 kelas 6 dia kan sudah mulai masuk masa puber ya kan, sudah ada rasa Iya. malu. Jadi kalau kita buat di tengah-tengah orang lagi dia gitu, tingkat percaya dirinya jadi berkurang. Nanti semakin dia tidak ada lagi untuk tidak mengenali dirinya lagi. Nah, bisa kita motivasi sebenarnya karena dibandingkan dengan si ini, kamu itu sebenarnya ibu berharap nilai kamu itu lebih tinggi dari dia loh. Saya yakin kamu itu bisa. Kenapa tidak bisa? Apa sebabnya? Mungkin kamu itu nggak fokus belajarnya. Mungkin kamu terlalu banyak bermain. Coba dulu perhatikan jam belajarmu saat ini. Saya rasa saya sampai di situ aja dia bisa loh merefleksi diri dia. Kenapa Refleksikan dia? diri. Mm-mm-mm. Ya, benar, Bu. Benar, Bu. Itu dia. Oke, Bu, Menurut mungkin saya. ini iya Bu, ini mungkin berkesinambungan dengan pertanyaan kedua ini Bu. Terkait juga cara Ibu ya. Bagaimana cara Ibu melibatkan peserta didik dalam Mm-mm. evaluasi diri di akhir pembelajaran Bu, agar mereka bisa mengenali diri sendiri dan menentukan tujuan ke depannya itu bakal seperti apa ya Bu dalam proses pembelajaran, dan bagaimana peserta didik itu dapat menahan ataupun mempertahankan semangat belajar di dalam proses pembelajaran, Bu. Itu untuk pertanyaan kedua, Bu. Ya, mungkin kita bisa bercerita, misalnya seseorang yang lagi booming pada masa itu, orang-orang hebat, begitu kan? Kita jadikan sebagai sampel, ya kan? Eh, Dia sebenarnya kalau kita baca ceritanya, dia dulu anak ini nggak seperti ini loh. Dia anaknya begini loh. Tapi dalam tahap proses selanjutnya, karena dia memang ingin belajar, ada motivasi dalam diri sendiri, maka dia menjadi sukses. Jadi kita bisa memberikan satu contoh gitu loh, satu sosok orang yang memang betul-betul sudah berhasil, orang-orang hebat lah seperti itu. Contohnya seperti di buku kelas berapa itu saya temukan ada ya. Saya lupa. Ada cerita seorang penemu begitu, Thomas Alva Edison ya, yang seorang anak dulu sebenarnya disingkirkan begitu kan. Nah, menurut saya sih seperti itu. Supaya dia tetap minat kita memberikan satu contoh biasanya kan itu sebagai pendorong dia, saya ingin seperti ini. Misalnya kamu ingin menjadi apa, tanya dulu cita-citanya kan, kamu ingin Mm-mm. menjadi apa, semua anak punya cita-cita. Misalnya Ya, saya ingin menjadi seorang pilot. Nah, siapa yang kamu lihat eh, seorang pilot sehingga kamu sosoknya. tertarik, apa tujuan Mm-mm. kamu gitu kan. Iya, Bu. Karena dia Bu begini-begini bisa membawa orang tua. Kamu juga bisa seperti itu. Kamu juga bisa seperti itu. Dia juga seperti kamu dulu masuk SD. Kenapa dia bisa Sekolah. mencapai titik itu? Tentu karena dia ada niat. Nah, semua itu diawali dari niat. Sehebat apapun orang tuamu, sehebat apapun gurumu, kalau dari dalam dirimu tidak ada niat untuk maju, untuk menjadi orang hebat, semuanya itu nggak ada gunanya. Seperti itu motivasi-motivasi pada saat mungkin sambil memberikan materi ada selang-selang waktunya atau Yang kan akhir ada pembelajaran enggak, ya, Bu. iya, di luar dari materi pembelajaran bisa kita sampaikan motivasi-motivasi seperti itu kira-kira. Berarti Ibu Memberikan langsung mencontohkan langsung ya, Bu, supaya mereka juga peserta didik juga terdorong hatinya untuk lebih iya. bersemangat untuk Belajar. belajar seperti itu ya, Bu. Karena kalau anak SD itu harus ada contoh nyata sama dia, Iya, Bu, ada betul, Bu. fakta, Iya, Konkret Bu. ada ya. fakta, Ada iya. ada langsung ya, Bu, contohnya gitu.
Lalu ini Mm. untuk pertanyaan terakhir dari Endang mungkin tetap juga berkesinambungan dengan pertanyaan yang pertama dan Ya. kedua. Lalu bagaimana Bu, Ibu membantu peserta didik ini memahami apa yang sudah mereka pelajari dan apa yang masih perlu diperbaiki, Bu? Caranya eh, setelah saya mengevaluasi tugas-tugas mereka, saya temukan dari kan dapat nilainya kan. Ah, dominan nilai yang bagaimana yang muncul atau dari hasil formatif. Eh, materi pelajaran mana yang mereka sering salah, dari situ saya dapat menilai kenapa nak, kenapa materi ini kalian tidak bisa, akan dari situ dari hasil evaluasi kan, kenapa tidak bisa, masalahnya di mana, kesulitannya di mana, coba saya ulang kembali ya, saya ulang kembali, saya buat ini kemarin saya buat cara seperti ini, saya buat metode lain misalnya. Saya kasih metode lain cara untuk menyampaikan dengan materi yang sama gitu. Metode yang berbeda dari metode saya yang pertama. Saya coba cari metode lain. Saya coba di sana, kemudian dikasih evaluasi kembali melihat apakah metode yang kedua ini memang mereka lebih memahami atau tidak. Kira-kira begitulah. Berarti bisa dibilang dengan remedial ya Bu ya, tapi dengan Iya. metode yang lain seperti itu ya Bu ya. Mm-mm. Mm-mm. Kalau memang materi yang satu materi kan ada kadang mungkin tingkat kesulitan lebih tinggi kan, cara ini nggak bisa, kita cari cara yang lain lah. Iya. Mengulangi materi itu kembali lah, remedial kembali lah. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya Bu. Sungguh sangat memang dapat menambah wawasan kami ya Bu ya dalam Ya. pertemuan kali Mengajar. ini. Dan ya, dalam untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Bu. Saya persilakan. Agung, Oke, Bapak Agung. Baik, luar biasa sekali bincang kita sore ini dengan Ibu Kristi, luar biasa. Jawabannya juga sangat memuaskan. Nah, di kurikulum kita yang terbaru ini kan Bu sedang diupayakan bagaimana guru ini dapat melakukan pembelajaran yang sifatnya teaching at the right level sesuai dengan kemampuan belajar siswa dan diferensiasi kan sekarang sedang diupayakan untuk itu. Nah, dari pengalaman Ibu pengajar yang udah sekian lamanya nih Bu, gimana sih Bu cara Ibu dapat mengenali siswa-siswa yang punya gaya belajar dan kemampuan yang beda-beda tadi Bu? Apa Bu juga mempertimbangkan catatan dari guru sebelumnya di tingkat kelas sebelumnya dan masukan dari guru-guru tersebut untuk Ibu memetakan mereka berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Nah, terus gimana sih cara Ibu biar semua siswa tetap paham Ibu sama materi yang Ibu ajarkan di tengah perbedaan-perbedaan tadi? ya ketika kita masuk kelas pertama sekali kan, tentu kita udah dapat bahan dari guru guru ininya kan, guru sebelum Sebelumnya. jenjang kita kan, udah. Ya, Bu. Sebenarnya mereka sudah kasih kata-kata kuncinya itu, siswa yang ini begini, siswa yang ini begini. Nah, seiring waktu kan ketahuan semuanya. Jadi kalau saya ya, kalau pertama kali begitu saya biarkan aja dulu orang itu. Saya biarkan dulu. Nah, misalnya kan, saya biarkan dulu karena saya mau menemukan dulu mana yang tepat untuk saya nyaman, anak menerima. Jadi saya biarkan dulu bagaimana dia awalnya. Kemudian saya akan bertanya kembali kepada gurunya, guru yang awal dia ini sebenarnya anaknya seperti apa, ini anaknya seperti apa, ini kenapa begini. Itu saya akan dapat informasi kan. Baru dari Hmm. situ saya bisa mengarahkan ini si anak ini bagaimana, kemana dia posisinya. Ah, ah. Bagaimana sistem? Oh, di kelas itu kamu kadang kan guru-guru apa kan? Oh, di kelas yang itu jangan coba-coba kasih kelang. Nah, itu kan. Hmm. Nah, kata kasih poin sedikit mereka sudah melonjak. Nah, jangan kasih kesempatan untuk seperti ini. Kita keluar dulu dari metode dia yang seperti itu dulu. Jangan langsung pakai metode dia. Kita lihat dulu karena kan mungkin dengan guru yang berbeda cara siswa juga bisa kan beradaptasi juga kan. Tentu berbeda. Karena saya lihat dulu siswa saya di kelas mereka di kelas 3, saya kenali gurunya bagaimana mereka itu tidak sama dengan saya gitu kan. Iya, iya. Nah, jadi saya biarkan dulu. Setelah itu baru saya temukan ini anaknya seperti apa, ini anaknya seperti apa. Baru saya hubungkan juga cara belajar dia dengan tempat duduknya. Tempat Hmm. dia saya hubungkan juga itu. Oh, ini cocoknya di sini. Nah, ini cocoknya ini dekat dengan saya. Nah, Iya. ketika dia jauh dengan saya, ini nggak akan pernah belajar ini, nggak akan fokus ini. Materi saya tidak akan sampai ini. Ya, nah, ini kayaknya ini nggak perlu berteman dengan si ini. Seperti itu biasanya kalau saya. Saya biarkan dulu biar saya kenali Hmm. jiwa-jiwanya seperti apa. Iya, Nggak iya. langsung saya Berarti buat seiring aturan berjalannya kerja, karena waktu ya, saya Bu? belum.
Iya, Ya Bu. karena saya kan awal kita kan itu kan cerita dari teman, itu cuman sebagai bahan koreksi buat kita ya kan. Fakta Iya, di lapangan kan kita yang tahu. betul betul Ibu. Jadi saya kenal dulu. Nggak bisa saya langsung kasih poin anaknya ini begini, anaknya ini pintar begini, anak ini begini. Itu seperti si Airin itu awal-awal saya masuk. Itu sepertinya saya pikir itu anaknya, oh ini kayaknya cerdas ini. Setiap saya kasih tugas, Bu nanti ini kan dibawa, Bu, Bu ini di ini kan. Fakta kenyataannya dia nggak ada bawa apa-apa itu. Iya. Irin. Mm-mm. Nah, artinya di awal Ibu melakukan pengamatan terlebih dahulu ya kan, Bu. Nah, untuk mengetahui data awal. Nah, setelah Ibu tahu, artinya Ibu mengcrosscheck dulu nih sama guru sebelumnya tentang Ya, data si yang Ibu anak ini dapat. bagaimana? Heeh. Yang Ibu istimewa istimewa ya, yang ada kan pasti ada yang istimewa istimewa. itu cek Heeh. kelas ada istimewa itu. Ya, Dari baru dalam model pembelajaran yang Ibu pakai tadi, Bu, siswa boleh nggak sih Bu milih cara belajar yang paling nyaman buat mereka? Nah, kalau boleh Bu, contohnya gimana kira-kira? Terus, apakah Ibu juga berdiskusi sama guru sebelumnya atau guru kelas yang lebih tinggi untuk menentukan langkah-langkah terbaik dalam membantu siswa yang mungkin mengalami kesulitan belajar? ya, setelah kita mengenali siswa, setelah kita buat metode dari kita rasa yang metode dari kita nggak cocok dengan dia, kita biarkan dia kembali. Di mana dia nyamannya? Kalau memang nyamannya di A, yang kita buat di B, kita biarkan aja dia di A. Gitu Hmm, misalnya. Karena setiap anak itu kan tingkat level, tingkat kognitifnya itu kan tidak sama. hmm, Minatnya juga tidak sama. Jadi kita nggak bisa memaksakan apa yang ada dalam pikiran kita. Yang kita ajar itu kan makhluk hidup, bukan benda mati. betul Bu. Yang dalam dan masih berkembang. Mereka itu kan masih proses berkembang, Ya, masih dan masih proses mengenali diri sendiri loh. Ya, Sebenarnya benar. belum memahaminya. Dia itu masih betul. mencari dirinya itu, Jati jati dirinya dirinya. itu. Ya, Iya, apalagi sudah di kelas 5 kelas 6 sudah masa pubertas itu sebenarnya eh, sudah lebih hampir mirip ke anak SMP. Ya. Jadi eh, saya lihat dulu cara dia, kalau memang di situ dia memang nyamannya cara dia, atau bisa juga saya berkomunikasi dengan guru yang lain, atau langsung dengan orang tua. iya. Ya. Artinya Dengan orang tua. ada kebebasan lah ibaratnya di situ dalam memilih metode mereka. Mungkin Iya, oke. makanya komunikasi dengan orang tua itu nggak boleh terputus. Nah, Iya benar, Bu. Dari orang tua terjawab, kita banyak info. terjawab juga pertanyaan penasaran saya di sesi kali ini. Mungkin dilanjut dengan teman spesial saya, Lia. Boleh dilanjut. Teman spesial Ya, macam apa kita, Gung? nasi goreng spesial itu. Ya. Karena itu dua, Bu. Oke, oke Bu. Nah, yang terakhir dalam where to ini kan Bu ada namanya organize. Sebagai guru itu kan kita harus mampu mengorganisasikan kelas atau memanajemen kelas, ya kan Bu? Karena ibaratkan Ya. kita seorang guru, kalau di sekolah itu kita punya 30 anak yang Mana harus nih? kita pahami dan harus kita mengerti. Ya kan, Bang? Sana, nak, sana. Oke. Pulang les Nah, dia. terus Bu, selain dari anak yang harus kita organize, tentu orang tua juga harus kita harus manajemen juga. Karena kita nggak bisa hanya mengarahkan anak itu, kau harus seperti ini, tapi kita juga harus barengin dengan orang tuanya itu juga yang seperti apa. Iya. Seperti tadi yang sudah Ibu bilang. Nah, dalam kegiatan mengorganisasikan kelas ini, Bu, bagaimana cara yang dapat Ibu lakukan supaya peserta didik itu dalam proses belajarnya itu lebih aktif. Kayak tadi si Haryandi itu kan orangnya tipenya pendiam, terus orang tuanya nggak peduli gitu kan, Bu. Terus bagaimana supaya kayak akhir-akhir ini saya lihat si Haryandi itu sudah lebih mau belajar, Bu, daripada sebelumnya. Udah mau menulis lah kita bilang daripada sebelumnya. Sudah Nah, saya pindah bagaimana? ke depan kan. Iya, sebelum itu pun Bu, Hmm. dia waktu pas di belakang udah mau menulis. Dulu kan waktu pas pertama kali saya bahkan Feni di situ, dia menulis pun nggak mau gitu Bu. Hanya menulis saya pun Hmm. nggak mau. Tapi sekarang dia mengerjakan tugas pun mau walaupun salah kita bilang Bu. Ya Bu, gimana caranya Bu? Eh,
gimana ya, ini sebenarnya jadi perorangan ini ya kan. Beda-beda, nggak bisa untuk semua ya kan. Iya. Karena tiap anak Contoh itu, satu contoh itu aja dulu Bu gitu. iya, iya. Kalau kayak si Ariandi, sebenarnya saya sudah hampir habis semangat untuk ini, untuk untuk anak ini, ya kan. Nah, makanya setelah setelah kemarin sempat saya WA juga orang tuanya. Saya WA orang tuanya. "Ah, Bu, tolonglah," saya bilang, "perhatikan dan tolong dibuka agenda anak kita. Tolong di ini." Rupanya saya nggak dibalas. Cuma saya tanya anaknya. Saya tanya anaknya, "Kamu ada nggak?" Dibilang mamamu. Saya mamanya juga menegur. Saya nggak dibalas, rupanya anaknya ditegur. Sama mama, nggak boleh, Bu. Mungkin saya nggak tahu ya. Mungkin pernah sih saya marah sama orang tuanya ketika itu dia sering nggak masuk. Jadi Oh. saya bilang, "Nah, alasan sakit, sakit, sakit. Jadi karena alasan sakit, sebentar sakit, saya WA, Bu, tolong, karena sudah beberapa hari sakit, tolong antar surat sakitnya." Mungkin seperti itu dia tersinggung, saya nggak tahu kan. Nah, jadi saya bawa alasan itu peraturan sekolah. Sebenarnya karena saya lihat anaknya itu kan kurang mampu. Ah, Mm-mm. terus sakit sedikit pun itu mungkin dari WA saya yang kemarin, "Tolong Bu diperiksa agendanya, PR anaknya tidak pernah siap." Saya buat, "Tolong ditandatangani agendanya." Saya tanya, saya panggil lagi, pernah saya panggil Cariandinya. Katanya mamanya nggak mau tanda tangan, Bu. Mama saya marah karena saya, apa kata mama? "Jangan lagi malas mengerjakan PR." Begitu juga. Jadi memang keterlibatan orang tua, meskipun kita nggak direspon, mungkin dia ada flashbacknya ke anak barangkali ya. Oh, iya juga ya Bu. Sabarlah kita. Iya. Mm-mm. Heeh. Terus setelah saya pindah sama si Carlo, mungkin si Carlo itu agak vokal kan, "Bu, Eh, si si Aryani belum menulis, Bu." iya, Jadi kayak dia, mengadu. "Bu, belum ada Bu, masih nomor ini." Ah, "Ayo Aryani kerjain." Jadi kan dia kayaknya ada, Iya, walaupun agak dipaksa, jadi bekerja dia kan. Jadi iya Bu. saya rasa ada banyak anak duduk sebangku dengan si Carlo yang agak jabiran ini. Jadi kalau si Carlo kan, si Carlo dia Si memang banyak Carlo cakap tapi Jabir. pekerjaan Iya, kerjanya dikerjakan kan, dikerjakan iya baru dia Bu. ribut kan. Jadi Iya Bu. dilihat-lihatnya lah, "Bu, si Haryandi masih nomor ini. Kenapa masih kayak gitu Haryandi?" Kita lihatlah ke sana kan, "Kerjakan, kerjakan, Mm-mm. kerjakan, tulis." Kita gini, tulis, 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 cepat, 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 gitu kan. Mm. Tulisnya. Seperti kami ujian tengah semester kemarin, saya tunggu dia sampai selesai, biar dia terakhir. Hmm. Saya tungguin dia. Kalau Iya nggak juga selesai, ya saya Bu. nggak mau kumpul. Kalau saya yang mengawas Mm. ya, saya nggak tahu, kalau guru yang lain nggak bisa saya atur kan. Kalau Mm-mm. kebetulan saya yang mengawas, kalau nggak selesai, mau benar atau salah itu urusan belakang kan. Iya Eh, Bu. kalau nggak selesai, saya nggak kumpul, selesaikan dulu. Jadi saya dekati aja anaknya. Sistem memaksa sedikit lah. Jadi harus ada juga Iya, iya sistem Bu. rodinya gitu. Harus ada, berarti karena ada juga tipe-tipe anak ini harus kayak di rotan dulu baru bekerja kayak lembu. Iya, Ada memang juga iya Bu. kayak Apalagi seperti itu. sekolah dasar, apalagi SD ya kan Bu, masih harus dibentuk Terus, karakternya gitu. iya. Nah, Terus tugas dia jangan nggak sampai nggak kita nilai. Jadi kalau kita nggak iya, nilai dia jadi nggak jadi malas dia. Nggak dinilai iya, pun gitu. iya memang Bu. Terus kalau misalnya ada penilaian kita yang salah, kita terima. Jangan kita Iya, tolak, "Bu, ini kenapa disalahkan?" Gitu kan. Kita periksa lagi. Nanti kalau kita tidak mau kan, kita tidak evaluasi jawaban kita itu. Siapa tahu kan kita silap juga kan. Nanti iya dia Bu. jadi nggak ini, itu benar-benar aku disalahkannya, jadi nggak ada minatnya. Iya Bu, benar Bu. Jadi dari diri kita sendiri pun harus kita evaluasi kenapa dia seperti itu. Ya, harus Kira-kira kita terima begitu. juga masukan dari mereka ya Bu. Ya, Oke Bu. anak-anak juga sudah pintar menilai. Iya. Nah, Bu, berkaitan dengan pertanyaan saya sebelumnya tadi, Bu, itu kan tadi kan ada Ibu bahas kalau misalnya untuk memulai pembelajaran itu yang diperlukan pertama itu adalah ketenangan. Iya, Otomatis adanya kedisiplinan atau peraturan kelas. Selain dari peraturan sekolah harus pakai dasi, sepatu segala macam, pasti ada iya, peraturan kelas yang eh, dimiliki oleh seorang wali kelas gitu kan, Bu. Nah, eh, betul. kadang kan peraturan ini kan, apalagi di kelas ini kan kayak membuat anak-anak ini merasa kayak terlalu tegang lah gitu, atau terlalu dikekang gitu. Nah, bagaimana mungkin strategi atau cara yang Ibu lakukan supaya
anak-anak itu tetap disiplin, tapi masih dalam ranah yang tidak terlalu tegang gitu. Dan bagaimana tantangan yang ibu hadapi untuk menciptakan kedisiplinan di kelas? Kalau pagi-pagi kita masuk itu paling tidak kita itu pertama sekali menyapa mereka. Tidak langsung Hmm. buka buku ini, tidak seperti itu kan menyapa dulu. Selamat pagi, misalnya begitu kan. Apalagi kalau misalnya sempat ada hari libur misalnya kan, enak liburan kali ini, begitu. Kita apa dulu Oh, dia, kita pancing dulu untuk berbicara. Sudah makan iya. ya kalian, gitu. Siapa yang belum makan? Bawa bonton nggak? Nah, kayak misalnya kayak si Abrian kan, kau bawanya bonton semua Abrian? Itu Oh, sebenarnya kan Brian. menarik minat dia. Udah makan kau tadi, nanti kau lapar, muntah, ibu yang repot. Itu Iya. dengan menyapa mereka dulu, menyapa, jangan langsung ke materi ajar, dan menyapa kira-kira kita tengok wajahnya sudah siap untuk belajar, baru kita mulai. Itu mudah-mudahan setelah kita masuk tidak tidak masalah yang kita jumpai pertama. Iya, Bu. Benar-benar, Itu. Bu. Jadi tetap tetap disiplin waktu. Disiplin waktu nggak boleh sama sekali nggak boleh kita kurangi. Kemudian Mm-mm. tata tertib juga harus kita, tapi sapaan kita kepada anak-anak itu merasa gimana ya? Kita ini memang seperti ibunya di sana. Jadi dari sapaan kita, cara kita berbicara, Mm-mm. begitu. Sepertinya kalau di SD itu pendekatan eh, kalau gimana ya, seorang ibu sama anaknya kan kayak menjaga anak-anak kita gitu kan. Nah, Iya, seorang Bu. adik kepada adiknya, kakak kepada adiknya. Jadi kalau mereka sudah merasa kita dekat dengan dia, Mm-mm. kayaknya peraturan itu pun bisa dilaksanakannya, hati dia terbuka untuk mengikuti materi pelajaran kita. Iya, Tapi Bu. itu ya nggak 100% juga, tergantung situasi juga. Karena situasi itu, kondisi, cuaca, semuanya itu sangat permasalahan yang muncul, jiwa mereka dari rumah bagaimana. Nah, ada yang datang dari rumah dia dimarahi orang tua dulu, tentu kan Mm-mm. beda hatinya, ya kan? Mm-mm. Kita lihat dulu wajahnya. Ada yang pagi-pagi udah menangis, kita tanya dulu kenapa. Jangan kita abaikan permasalahan-permasalahan kecil. Ketika kita Oh, pertama kali masuk ke kelas itu, harus mm-mm. kita tuntaskan dulu. Mm-mm. Itu jangan kita abaikan. Jadi mereka Iya, merasa memang kehadiran kita sangat dibutuhkan. iya, Bu. Nah, kalau udah seperti itu, maka peraturan bisa kita lakukan, kegiatan belajar mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Iya. Berarti Kira-kira begitulah deh kalau saya pengalaman saya ya, Berarti Bu, memang komunikasi sapaan-sapaan itulah yang kecil. nomor satu. Komunikasi itulah yang Ya. nomor satu ya Bu. Kalaupun misalnya anak-anak itu misalnya terlambat, kita udah marahi duluan. Padahal kita nggak tahu dia terlambat karena apa. Entah karena mungkin macet di jalan atau mungkin ada something terjadi di rumahnya atau dimarahi mamanya gitu kan. Ada sesuatu yang membuat dia terlambat. Padahal sampai sekolah langsung kita marahi lagi. Terbebani dia mau belajar di sekelas. Mungkin Iya, malah iya, senang, iya, iya, tapi iya. malah terbebani karena peraturan yang kita Kalau buat. Dan, sekali-sekali, kalau yang sekali-sekali memang bisa lah gitu kan. Tapi kalau anak yang keseringan saya juga nggak terima. Saya akan oh langsung ya, hubungi orang tuanya itu. Ya, langsung saya WA, cek orang tuanya, Bu, si ini udah selalu terlambat loh, Bu. Kenapa? Nah, dia jadi oh kena ya Bu. hukum. Tolong diperhatikan. Langsung ke orang tuanya saya kalau masalah keterlambatan. Kalau itu pun kalau yang sering ya, kalau yang sekali-sekali itu ya wajar lah. Mungkin Kalau yang macet sekali-sekali ya iya kan. Bu. Mm-mm. Oh, yang terlambat nggak selalu, nggak semuanya kita kita langsung paku mati lah kepada anak gitu. Kita kenali dulu anak itu. Ah, Hukum. ini tipe anak yang memang sering terlambat atau tipe anak yang memang yang mungkin pasti ini ada sesuatu ini. Pasti kita udah tahu. Iya, iya Bu. Oke, mungkin untuk mengorganize kita sudah bisa ambil intinya. Saya sudah bisa menelaah kalau misalnya kita itu harus mengkomunikasikan terhadap kedua Iya, belah pihak ketika kita benar. mau memanajemen sebuah kelas. Mungkin itu yang bisa saya ambil untuk mengorganisasi sebuah kelas. Mungkin kepada Bapak Agung saya kembalikan. Udah mau berbuka puasa Agung ini. Iya, Udah jam buka ini. Bapak Agung, Bapak Agung, mute, mute, mute. Oke. Yes. Nah, wow, luar biasa sekali ya pengalaman yang sudah diceritakan ya oleh Ibu Christine. Sangat menarik dan tentunya sangat bermakna. Dan
pastinya menjadikan inspirasi buat kita tentunya kita berenam sebagai calon-calon guru masa depan ya yang Guru mungkin profesional. iya harus lebih lagi ya lebih lagi gitu. Nah, karena seperti kata Bu Fitri tadi bahwasanya guru harus terus berkembang, kita jangan sampai tertinggal oleh zaman. Nah, terima kasih kepada Ibu Christine yang udah memberikan berbagi Waktunya. pengalamannya. Nah, Oke, Bu. Terima buat kasih. Ya. buat para pendengar di luar sana, semoga episode kita kali ini memberikan kalian banyak ide, ya mungkin nanti yang nonton ya, ide baru yang bisa diterapkan di kelas-kelas Anda di kelas. Bahkan mungkin menginspirasi kalian untuk terus belajar dan berinovasi. Nanti karena ini nanti ditonton Bu di kelas. Iya. Nah, Benar. sebelum kita Kita share akhiri, nanti ke YouTube, Bu. sebelum kita akhiri Boleh, boleh. episode kita kali ini, Ibu Christine mungkin ada pesan atau harapan yang ingin Ibu sampaikan untuk guru-guru atau pendidik yang sedang Kami. mendengarkan podcast ini Ah, tentunya untuk penontonnya. ya, kalau saya ya, karena kalian sudah PPG ya kan, pasti ada tujuan ya kan. Memang udah berminat menjadi guru kan. Udah memang Nggak betul-betul bisa. ingin menjadi guru maka ikut. Kita Ya kan. berada di tujuan sama Maka mungkin. Nggak bisa lari lagi, jadilah, Bu. ya, jadi jadilah guru yang mencintai profesi Anda. Ah, kalau sudah cinta, pasti akan melakukannya dengan hati. Iya, Iya. betul sekali. Nah, Benar. Is. terima kasih Bu Kata-kata Jangan hari setengah Christine. ini. hati, jangan setengah-setengah hati. Iya, terima Kata-kata kasih. hari ini jangan setengah-setengah hati. Cintai Iya, kata-kata profesimu. hari ini dari Ya, Bu betul, Christine Bu. yang setengah hati. Sepenuh hati. Penuh Iya. hati. Iya. Nanti Oke. kita kasih apanya punchline-nya, Wah. Nah, terima Ya. kasih Bu Christine atas pesan yang sangat menginspirasi. Dan untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast ini nantinya sampai akhir ya, penonton-penonton mahasiswa nanti, mungkin menonton nanti ya, terima kasih udah menyimak podcast kami ini dan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa. Mari kita berjumpa di episode berikutnya kalau ada dan tetap semangat untuk membangun pendidikan yang lebih baik. Oke, Oke. bye-bye. Hai, Sore. selamat Sore. sore. Oke, Bu.